Jangan putus asa. Sebab kita banyak dosa, jangan putus harapan dari rahmat Allah karena maksiat yang sering kita lakukan. Berhenti, bertaubat, memohon kepada Allah, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa, semua dosa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa channel Arfi 99 yang dirahmati Allah. Dahulu kala di masa Nabiullah Musa alaihi salam ada seorang fasik, orang yang tiada henti terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah, berdosa, melakukan dosa setiap saat, setiap hari, setiap malam, tiada henti. Sehingga penduduk sekitar atau orang-orang yang ada di negeri tersebut merasa khawatir dengan apa yang ia lakukan. Segala daya dan upaya sudah dilakukan agar supaya si orang tersebut berhenti melakukan dosa, berhenti bermaksiat kepada Allah, berhenti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha yang dilakukan oleh warga sekitar ini nihil, tidak menuai hasil, tidak ada hasil yang didapat agar supaya si pendosa ini berhenti melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya penduduk sekitar itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, memasrahkan si fasik atau si orang yang melakukan dosa yang terus-menerus ini dipasrahkan kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabiullah Musa alaihi salam untuk mengusir lelaki yang fasik ini dari negeri Bani Israel. Akhirnya diusirlah oleh Nabi Musa keluar dari negeri Bani Israel. Nabi Musa pun juga khawatir. Allah menurunkan azab, Allah menurunkan siksanya kepada semua penduduk Bani Israel yang tidak melakukan dosa, yang tidak bermaksiat, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulah si fasik ini, orang lelaki yang selalu berbuat dosa kepada Allah ini, khawatir Allah menimpakan musibah, khawatir Allah menimpakan azab kepada semua penduduk yang juga tidak melakukan dosa kepada Allah. Diusirlah lelaki fasik ini oleh Nabi Musa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diusir ke suatu tempat, Allah memerintahkan lagi kepada Nabi Musa, usir lagi Musa, lelaki tersebut. Diusirlah oleh Nabi Musa kembali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan lagi oleh Allah, usir lagi Musa. Akhirnya lelaki ini pergi meninggalkan negara atau tempat yang dia tinggali menuju tempat yang lain, diusir lagi, akhirnya dia menuju hutan belantara yang tidak ada satupun penghuninya. Tidak ada satupun manusia di hutan tersebut, tidak ada hewan, burung-burung pun tidak ada, makhluk atau hewan-hewan buas pun juga tidak ada. Sebatang kara si fasik ini diam atau berada di hutan tersebut. Setiap hari, setiap malam dia di hutan belantara, hidup sengsara, hidup sendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, tidak ada apapun yang bisa diminum. Akhirnya lama-kelamaan dia, si fasik ini jatuh sakit parah. Di dalam keadaannya yang terasing,
sengsara, lagi sakit, dia berkata dalam hatinya, "Ya Tuhanku, andaikan ibuku ada di sisi kepalaku, niscaya dia akan menangis dan menyayangiku. Andai kata kedua orang tuaku datang di hadapanku, pasti dia akan menangis dan menolongku, memandikan, mengkafani, mensolati jenazahku. Andaikan anak-anakku datang di hadapanku, pasti dia akan menangis, mengiringi jenazahku, sambil lalu dia berdoa, Allahumma ufir liwalidina al-gharibid dha'if, al-'asi al-fasik, al-matruh min baldatin ila baldatin, wa min baldatin ila qaryatin, wa min qaryatin ila mafazah, yakhruju minad dunya ila al-akhirah, ayisan min kull asya' illa min rahmatillahi ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa ayahku, ampunilah dosa orang tuaku yang terasing dan yang dhaif ini. Al-'asi al-fasik, yang bermaksiat kepadamu dan yang fasik ini. Al-matruh min baldatin ila baldatin, yang terusir dari negara ke negara yang lain. Wa min baldatin ila qaryatin, yang terusing dari negara ke desa. Wa min qaryatin ila mafazah, dan yang terusir dari desa ke hutan belantara. Yakhruju minad dunya ilal akhirah ayisan min kulil asya'. Ayah saya ini keluar dari dunia menuju akhirat dalam keadaan terputus dari segala sesuatu, putus harapan dari segala sesuatu, illa mir rahmatillah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti doa yang akan dipanjatkan oleh anak-anakku andai kata mereka ada di hadapanku dan mengantarkan jenazahku sembari mengiringi atau berdoa seperti apa yang doa yang barusan dibaca. Juga pada masa-masa kritis menjelang akhir hayatnya, orang yang fasik, orang yang berbuat dosa yang tiada henti ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in qata'tani an walidati wa auladi wa zawjati fala taqta'ni an rahmatika wa ahraqta qalbi bi firakihim fala tuhrikni binarika li ajli ma'siyati. Ya Allah, Engkau telah memutus hamba dari ibuku, dari anak-anakku, dari istriku. Fala taqta'ni an rahmatik, maka jangan Engkau putus hamba dari rahmatmu ya Allah. Wa ahraqta qalbi bi firakihim, dan Engkau telah membakar hati hamba sebab berpisah dengan orang-orang yang aku sayangi ya Allah. Berpisah dengan kedua orang tuaku, berpisah dengan anak-anakku, dan berpisah dengan istri-istriku ya Allah. Fala tuhrikni binarika li ajli ma'siyati, maka aku mohon ya Allah, jangan Engkau bakar hamba dengan api nerakamu sebab kedurhakaan yang telah aku lakukan. Setelah dia berdoa kepada Allah di dalam keterasingannya di masa-masa kritis, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bidadari yang sifatnya sama seperti sifat ibunya, mengirimkan bidadari yang sifatnya sama dengan sifat istrinya, mengirimkan anak lelaki yang sifatnya sama dengan anak-anaknya, mengirimkan malaikat yang sifatnya sama dengan bapaknya, untuk menemani masa-masa kritisnya, masa-masa akhir hayatnya. Bidadari-bidadari dan malaikat ini mendatangi orang yang fasik, yang hampir menjelang wafatnya, yang hampir menjelang akhir hidupnya ini, sehingga dengan kedatangannya bidadari, dia merasa tenang hatinya, merasa lega, dan akhirnya dia berdoa kembali kepada Allah, Allahumma la taqta'ni min rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan Engkau putus hamba dari rahmatmu, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mati menghadap Allah, menuju rahmat Allah, meninggal dunia dalam keadaan suci,
mendapatkan rahmat dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah, mewahyukan kepada Nabiullah Musa untuk mendatangi hutan yang di mana lelaki fasik ini meninggal dunia. Datanglah Nabiullah Musa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ke suatu hutan di tempat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa melihat ada seorang lelaki yang telah meninggal dunia, di sekelilingnya bidadari dan malaikat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kasihan dengan nasib seorang lelaki yang berbuat dosa yang tiada henti ini. Akhirnya Nabi Musa bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bukankah orang yang meninggal dunia orang lelaki yang telah aku usir dari negaraku sesuai dengan perintah engkau itu, ya Rabb?" Iya benar Musa, dia adalah lelaki yang engkau usir sesuai dengan perintah saya. Tapi sekarang saya telah memberikan rahmat kepadanya, saya telah mengampuni dosa-dosanya, sebab rintihan yang dia panjatkan kepada saya, sebab doa yang dia mohonkan kepada saya, sebab minta ampunan yang dia ucapkan untuk saya. Dan nasibnya yang terasing sebab berpisah dengan keluarga atau orang-orang yang disayanginya, maka aku merahmatinya sebab makhluk-makhluk yang ada di langit ini juga menangis, merasa kasihan dan menyayanginya. Maka bagaimana mungkin kalau makhluk-makhluk para bidadari, para malaikat ini menangisi kepada seorang lelaki yang berbuat dosa ini karena kasih sayang, saya Dat yang maha pemurah dan maha kasih sayang tidak mau memberikan sayang, tidak mau merahmatinya, tidak mau menyayanginya. Oleh sebabnya saya memberikan rahmat kepadanya, saya mengampuni dosa-dosanya, saya menyayangi kepada orang ini sehingga orang ini mati dalam keadaan tidak punya dosa, mati dalam keadaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa channel Arfi 99 yang dirahmati Allah. Maka kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sepenggal cerita yang tertulis di dalam kitab Mau'idul Usfuriyah ini? Adalah bagaimanapun banyaknya dosa yang kita lakukan, bagaimanapun besarnya maksiat kedurhakaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita tidak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah dalam surat Az-Zumar, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada dirinya sendiri. Asrafu ala anfusihim ini kalau di dalam tafsir Muyassar itu dijelaskan bi ityani ma tad'uhum ilaihi nufusuhum minadz-dzunub, melakukan sesuatu, melakukan dosa yang telah didorong oleh nafsunya. Katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau berputus asa, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang dan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini pelajaran penting bagi kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sesering apapun maksiat kita, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, titik tekannya la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap kita pasti melakukan kesalahan, pasti pernah bermaksiat, pasti melakukan dosa kepada Allah walaupun kecil itu. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun.
Sebaik orang-orang yang melakukan dosa, sebaik-baiknya orang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Sebab kita banyak dosa, jangan putus harapan dari rahmat Allah karena maksiat yang sering kita lakukan. Berhenti, bertaubat, memohon kepada Allah, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa, semua dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan hadirin ini menggugah hati kita, khususnya saya pribadi, untuk terus tidak putus asa, untuk terus berharap kepada rahmat Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.